Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Selamat malam Pak Sandro. Mohon untuk tidak disebut nama ya Mbak. Jangan ada identitas siapapun. Bisa oke. menjadi bahaya nanti. Bagaimana? Bagaimana saya ini Pak, harusnya? saya mau konsultasi. Waduh, kayak orang top emang ngobrol. Kan saya kan mau rencana ada mau merit ya. Cuman itu apa ya? Dulu permasalahan dulu tuh aku ditipu sama temen ya. Terus sampai sekarang makanya jadi aku tuh masih ada sangkutan sama di sini gitu. Terus apakah nanti di KUA ataupun imigrasi menanyakan ini anak masih ada sangkutan gitu? Ya pastinya dilihat data Mbak. Dicek data. Nah, sampean sudah selesaikan belum sangkutannya? Belum sih, tinggal 10 lagi. 10 angsuran apa 10.000? Iya, 10 angsuran. Nah, kalau itu masih ada sangkutan, nah sekarang saya tanya, itu dari pihak sampean, dari pihak calon suami aman-aman aja nggak? Pekerjaannya jelas, rumahnya ada, Aman. slip gajinya ada gitu. Semuanya dia beres, cuman kalau saya nggak pengen dia tahu gitu permasalahan sayanya gitu soal sangkutan ini. Jadi pengennya aku tuh dia tahu beres gitu aja. Pasti itu ada datanya Mbak. Itu pasti akan terlihat di imigrasi. Banknya resmi. Iya. Enggak, ya bang yang itu tuh yang merah. Ya bank resmi berarti. Saya bilang resmi gitu loh. Kalau resmi itu kan ada anak-anak yang pinjem nggak resmi gitu loh. Nahan paspor. Nahan semua itu kita bicaranya nggak resmi. Jadi mereka perjanjian bawah tangan gitu loh namanya. Kalau yang merah itu resmi intinya. Jadi kalau resmi ya sebaiknya kalau sampean mau memaksa mau diproses nikahnya sekarang dan sampean belum lunas ya nggak apa-apa. Cuman kalau visanya nggak turun-turun, sampean sudah tahu penyebabnya, gitu loh. Paham nggak? Oh, tapi iya paham. Tapi nanti imigrasi ngomong nggak sama calon saya. Ini calon kamu itu masih ada tanggungan gitu. Ya kan nanti dicek pada saat sampean apply visa dependent, ya kan? Setelah KTP apply visa dependent, data sampean kan masuk sebelum visanya akan turun. Ya terus diinformasikan. Ke calon suami juga? Ya pastinya iyalah, dia calon suami kok. Ada sesuatu yang masih belum bisa dicek. Kan nanti gini nih Mbak. Kalau menikah mungkin nggak ngecek. Ya, kalau KUA nggak ngecek. Ya kan. Yang ngecek nanti pada saat visa sampean KTP. Nah, rekod sampean kan dilihat semua tuh. Seret gitu kan. Orang, sampean tahu nggak? Aku sama istriku waktu menikah itu istriku tinggal di rumah yang sewanya kan per kamar, bukan sewa rumah. Itu ditanyain. Dia tahu. Ya. Bisa dipahami nggak? Bojoku kan sewa kamar gitu loh. Bukan sewa rumah. Karena di dalam satu rumah itu ada 3, 4, 5 orang gitu kan. Nah, bojoku sewa satu kamar. Lah pas apply visa nikahku itu, visanya mau turun, ditanyakan. Ini istrinya ini tinggalnya di mana ini? Kok tidak jelas? Karena nama rumahnya itu tidak atas nama dia. Atas nama temennya namanya Pang Siuce. Gitu loh. Tak sebut aja sekalian di sini nggak apa-apa kan, itu dari pihak saya. Jadi istriku ini tinggal di mana sebenarnya? Nah, itu jadi masalah. Itu tempat tinggal loh, Mbak. Imigrasi bisa tahu. Imigrasi tahu, apalagi utang. Utang itu sesuatu yang sensitif di Hong Kong. Bahkan pelanggaran kita kalau melanggar lampu merah aja dan udah dibilang Savan Ching Koi itu udah catatan pelanggaran. Jadi kalau saran saya, kalau sampean paksakan belum selesai lunas, ya nggak apa-apa. Cuman nanti pas waktu turun visanya itu, ketika ada sesuatu terus tiba-tiba disampaikan, ya sampean udah tahu jawabannya gitu loh maksudnya. Jadi nggak perlu kaget.
Kalau sampean jujurnya nek sampean dari awal nggak mau jujur ya nggak apa-apa. Tapi suatu saat data Hong Kong tidak bisa ditipu. Saya aja keluar masuk Hong Kong selama 23 kali aja catatan mereka satu tumpuk, Mbak. Ada komplit. Saya overstay 1 hari itu bayar di Shenzhen waktu itu 150, kalau nggak 160 itu ada. Kenapa ini kok laki-laki ini kok sering keluar masuk? Oh, ternyata di dalam punya pacar, ada pacarnya dan mau dinikahin. Nah, baru begitu proses nikahnya lancar. Giliran proses apply visanya ditanyakan, tapi kebetulan kita bisa minta dari yang nyewa rumah tadi terus memberikan keterangan bahwa benar adanya namanya istri saya ya, misalnya Yulili itu tinggal di rumah ini. Dikasih surat pernyataan tertulis dari yang sewa rumah tadi. Terus dikasih ke imigrasi, terus keluar visa saya. Masih nyangkut, Mbak. Karena dia benar-benar pingin jelas. Begitu ceritanya, Mbak. Iya kira-kira. Berarti aku harus selesaiin dulu ya urusan aku dulu ya. Karena aku tadi bilang, kalau sampean mau paksain sekarang, nggak apa-apa. Tapi giliran visa sampai nanti dependen nggak turun, itu sampean tahu alasannya. Paham nggak? Yang jadi repot paham. Yang jadi repot itu kalau kita jalanin sesuatu main ditabrak aja, begitu kena masalah kita nggak tahu masalahnya di mana. Bener nggak? Iya. Nah, tapi kalau kita tahu masalahnya di mana kan kita bisa ngatur. Harus gimana, harus seperti apa. Gimana? Oh iya, ya udahlah, aku urusin permasalahanku dulu itu selesaiin ya. Tapi Pak Sandro, kan aku extend visa ya. Ini cerita masalah visa aku ya, resmi ya. Aku extend visa nyampe sekarang kok belum jadi ya. Nggak apa-apa, banyak. Tapi sudah masuk kan? Sampai ngurus sendiri apa by agent? By agent. Waktu bulan 1 kemarin. Sampai ada receipt-nya? Sama agent katanya ditunggu gitu tahu. Ya, soalnya kan bulan depan tanggal 11 itu udah mati visanya ya, kan dikasih visa setahun kan harus extend lagi gitu. Mbak, kalau sampean sudah terima receipt dari agensi, nggak usah bingung. Paham nggak? Oh, iya paham. Soalnya kemarin nanya lagi gitu ya. Dengerin saya ngomong. Gitu, nggak, dengerin saya ngomong, dengerin ya, oke? Ya, agent itu yang dikerjain banyak, oke? Kita memang bayar, tapi kalau uang sudah masuk, dia kan nggak akan ngurusi uang yang sudah masuk, yang dia urusi uang yang belum masuk dan mau masuk. Boleh nggak saya bilang begitu? Agent itu kayak gitu. Iya, boleh. Jadi makanya tidak difokuskan ke sampean dan ngurusi urusan sampean. Bisa dipahami nggak? Karena duitnya udah masuk. Iya. Udah kemarin-kemarin kan kayak gitu. Dia nyari urusan yang masuk lagi. Artinya, kalau sampean mau tahu sendiri, sampean boleh ke imigrasi datang ataupun bertanya kalau sampean nggak yakin. Kalau saya tetap diem di rumah, nyantai, kerja. Begitu nanti sampean ketangkep bisa diurus, resit sampean tunjukkan. Saya sudah ngurus ke agent, kamu tuntut si agent. Aku tanya si agent jawabannya bla 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 bla. Kan selesai toh? Kan sampean ada resit toh? Oh. Iya, paham. Sampean bisa mikir nggak? Dari masalah ini bisa mikir? Nggak perlu kancong. Yang penting sampean sudah bayar bawa resit. Selesai. Makanya kan di Hong Kong nggak ada ceritanya bayar yang nggak ada resitnya. Sayur $5, $10 kita minta resit ya dikasih sama dia. Halo? Tapi kalau kita nyogok-menyogok, nggak boleh ada resit malah. Marah kalau dimintain resit. Iya. Nah, jadi bisa ngerti, bisa paham dari urusan ini kira-kira baik yang pertama tadi sama yang kedua? Bisa. Sudah bisa dipahami? Bisa, kedua bisa. Terus ada lagi yang mau ditanyakan. Nggak usah tergesa-gesa. Saya nyantai jawabnya. Yang penting udah udah itu aja Pak Sandro, saya banyak terima kasih penjelasannya. Soalnya dari teman-teman katanya kalau mau nikah sama orang ini terus ini tanya sama satu lagi ini, tanya sama ini beda lagi. Jadinya aku harus aku beneran lewat di YouTube aku, jadinya aku ini
apa ya, konten yang menarik, terus aku bikin itu kan. Ya, terus aku jawab kan gitu kan, komen di YouTube-nya Pak Sandro itu kayaknya menarik gitu, terus aku usahakan, aku dikasih nomor telepon sama Pak Sandro, terus aku hubungin biar jelasnya bagaimana gitu, jangan dari orang lain. Jadi aku ya udah aku telepon Pak Sandro deh. Oke, jadi sudah aman, terkendali, sudah memahami. Kalau saran saya, boleh saran kan saya sama sampean? Boleh. Saran saya dilanjutin aja nikah, diproses aja nikahnya, ya. Kalau nanti ada tanggungan, bilang sama suaminya, karena sampean ke pending itu bukan dibatalin ya, itu cuman ke pending, dipending saja. Nah, ketika dipending, ya terus baru ngomong sama suaminya, iya aku punya tanggungan begini. Kamu nggak bilang dari awal-awal, ya tak bayarin lah, nek sampean dibayarin kan oke. Iya. Kalau dia cinta, nggak dengerin saya ngomong Mbak ya, satu ya, aku bilang, kalau dia cinta, apapun yang menjadi masalah sampean itu akan dia selesaikan. Kalau dia benar-benar ingin jadi satu sama sampean, dari situ sampean bisa membuktikan bahwa laki-laki ini benar nggak sama saya. Iya. Bisa dipahami nggak? Jadi sampean nggak perlu khawatir. Loh, memang ada tanggungan apalagi, yang memang punya masalah kok mau gimana? Masa kita masuk terima beres saja, kena ada masalah enggak? Jadi sampean sebagai wanita, saya bilang, ya kalau memang ada masalah ya sampaikan. Sampean punya harga diri, enggak apa-apa. Kalau memang kamu mau nikah sama saya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Bisa dipahami Mbak? Oh iya. Bisa. Jadi kalau ada kesempatan itu kita ambil. Lah terlepas bahwa kita masih punya tanggungan dan ABCD, ya biarkan orang yang mau sama kita itu yang mau juga membantu kita. Sampean nggak perlu khawatir. Wong cinta kok. Mosok cinta kelontok. Wae enek ruwete gak gelem melok ngewangi. Yo ndak bisa begitu, bener nggak? Iya bener. Nah, maaf ya kalau bahasa saya kurang enak didengar, tapi yang jelas ya begitulah ceritanya hidup. Udah mau, emang. nggak apa-apa. Kalau saya boleh saran. Tapi sampean kan punya prinsip, sampean punya cara pandang sendiri, sampean punya hal sendiri dalam menyikapi hidup ini, ya nggak masalah. Iya, tapi itu kira-kira pendingnya itu semuanya kita udah lunasin. Terus pendingnya berapa lama itu? Ya langsung dikeluarin. 1 bulan 2 bulan atau? Nanti gini, kalau misalnya sampean di pending, ya kan? Nah, sampai kapan sampean bisa menyelesaikan, baru nanti ditanyakan ulang. Oke, kita akan selesaikan. Lah kalau sampean menyelesaikan dalam 1 bulan, ya bulan depan boleh ditanyakan lagi gitu loh. Oh. Dan nanti setelah ditanyakan, oke, visamu sudah deal. Nah, posisi sampean kan masih di majikan. Sampean akan ditanya sama imigrasi, kamu mau putus kontrak, apakah baru visa saya turunkan atau kamu nunggu finish dulu baru visamu saya turunkan. Kan gitu tuh Mbak. Iya. Imigrasi baik kok. Kalau sampean bisa nyelesain cepet, selesaikan cepet. Biar nikahnya nggak ada halangan. Tapi Pak Sandro, maaf saya mau tanya, seumpamanya kita udah dapet visa merit ya, aku nggak tahu itu seumpamanya kita udah dapet visa merit ya, terus bisa pulang Indo atau bagaimana? Visa dependent itu bisa. Makanya sebelum visa sampai nanti namanya dependent visa. Jadi KTP-nya sampean yang awalnya dari W atau WX itu pindah jadi M atau F. Kalau sudah pindah, mau dipindah itu sampean suruh keluar dulu. Makanya kan ditanyain, kalau masih sampean ada di dalam majikan, mau break apa mau lanjut. Kalau lanjut ya setelah finish sampean keluar dari Hong Kong, visanya diturunkan, visa sampean sudah jadi dependent. Setelah visa jadi dependent, sampean baru urus KTP di lantai 8. Akhirnya KTP sampean sudah berubah gitu loh. Oh, yang katanya itu nggak bisa tunggu sampai 7 tahun baru bisa itu keluar Hong Kong, itu KTP apa itu? Itu permanen. Dari dependent itu bisa jadi permanen. Kayak
Kak saya nih dependen, permanennya nanti tunggu 2025. Istri saya tanda tangan, ya saya jadi permanen. Tapi sebenarnya dependen sama permanen itu ndak ada masalah. Sampean sudah haknya sama, bisa bekerja di luar juga, di restoran, di hotel, di mana, di apapun boleh. Oh, oke lah ya. Sudah Paham. sudah mengerti, sudah nggak bingung, Sudah mengerti, Pak. sudah Iya, nggak nggak bimbang bingung, Pak. lagi. Oke, jangan lupa kalau ada hal yang banyak bermanfaat di konten saya, boleh di-share ya, kalau Iya, tidak Pak. keberatan. Oke? Oke, makasih Pak. Selamat malam. Makasih banyak infonya. Bye-bye. Oke teman-teman, masalah selalu ada, persoalan pasti dalam hidup ini ada. Tapi bagaimana dengan pikiran tenang kita, bagaimana dengan nalar kita, bagaimana dengan logika kita tenang dalam menghadapi masalah. Kuncinya adalah punya pengetahuan. So, yang kita kejar sebenarnya adalah pengetahuan. Karena dengan pengetahuan, maka hidup kita bisa jadi lebih baik, lebih tenang, lebih aman. Sehat selalu, keep stay tune in my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.